Di mana ada perang, di situ ada Amerika Serikat. Udah jadi rahasia global sih. Satu lagi yakni kudeta. Amerika Serikat terlibat di hampir semua kudeta yang pernah terjadi di muka bumi. Semuanya terkuak lewat terbitan dokumen rahasia CIA. CIA memang memiliki aturan, Undang-Undang Kebebasan Informasi, yang mengharuskan CIA untuk membuka memo rahasia kepada publik jika status kerahasiaan negaranya telah kadaluarsa, yakni dalam jangka waktu 30 tahun. Dan berikut beberapa kudeta yang di mana Amerika Serikat meninggalkan jejaknya yang kentara. Throughout the night, the U.S. pounded Libya. The strikes began with more than 110 Tomahawk missiles launched mostly from... Pertama kita lihat kudeta yang pernah terjadi di Iran. Dikenal dengan sebutan kudeta 28 Mordad. Terjadi pada tanggal 19 Agustus 1953. Di mana Perdana Menteri kala itu, Mohammad Mossadegh, dilengsarkan melalui beberapa skenario. Melibatkan Amerika, Inggris, dan pihak kerajaan Iran sendiri. Hal ini tidak diakui selama bertahun-tahun, hingga dokumen rahasia CIA dibuka pada tahun 2000. New York Times pun menerbitkan rincian laporan berdasarkan dokumen itu, dengan judul Rahasia Sejarah CIA di Iran. Intervensi Amerika Serikat atau AS memang selalu dalam bentuk yang senyap dan licik. Demi kepentingan ekonomi politik, Salvador Allende, pemimpin Partai Sosialis Chili dan presiden yang terpilih secara demokratis pada tahun 1970, memulai pemerintahannya dengan mengontrol ekonomi negara, menasionalisasikan perusahaan asing, sebagian besar industri bank dan sumber daya alam, serta mengambil alih 2,4 juta hektar lahan. Decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado. Hal ini pun membuat Amerika Serikat menjadi geram. Ia tidak peduli, ia terus membangun negaranya dengan menciptakan perawatan kesehatan untuk semua orang dan meningkatkan mutu pendidikan. Menggandeng Komandan Angkatan Darat Chili Augusto Pinochet, CIA pun melancarkan program untuk mendorong kudeta. CIA menyusupi dan membantu organisasi anti-Allende, menyiapkan media oposisi yang menyebarkan wacana dan propaganda, menyebabkan ketidakstabilan politik. Pinochet yang sangat anti terhadap komunisme dan mengagumi diktator Spanyol Franco, lantas memimpin kudeta pada tanggal 11 September 1973, menggulingkan Allende dan menggantikannya. Ini adalah foto terakhir di tanggal kudetanya, dan di hari yang sama ia meninggal. Versi resmi pemerintah disebutkan ia bunuh diri, tapi lebih banyak yang percaya ia dibunuh oleh pasukan Pinochet. Indonesia pun tak luput dari intervensi Amerika. Tidak perlu dipaparkan secara mendetail tentang yang kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. CIA sendiri yang membuka memo harian untuk presiden periode 1961 hingga 1965. Dokumen ini dibuka di tahun 2015. Isinya mengenai kondisi dari 8 negara. Indonesia berada di peringkat pertama. Dokumen itu bisa diunduh secara gratis dari website CIA sendiri, berjudul President's Daily Brief. Tapi banyak bagian sensitifnya telah difilter. Masa itu dunia sedang dalam situasi perang dingin antara blok barat mewakili ideologi liberal yang dipunggawai oleh Amerika Serikat dan Inggris, dengan blok timur mewakili ideologi komunis dipunggawai Uni Soviet dan Cina. Khawatir dengan dampak perang Vietnam, Amerika Serikat berupaya menumpas gerakan komunis di negara itu agar tidak merangsek ke negara tetangga lainnya, termasuk Indonesia, yang saat itu nuansa anti-imperialisme dan anti-barat sangat kental. Ditambah, Bung Karno yang merapat ke Uni Soviet dan mesrah dengan PKI sebagai partai terbesar kala itu. Puncaknya saat PKI mengusulkan angkatan kelima yang menuntut buruh tani dipersenjatai, membuat militer tidak suka. Militer, PKI, dan loyalis Soekarno berada dalam perang dingin. Amerika Serikat masih memantau, lalu muncullah isu skenario Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta, menggulingkan Soekarno. Kemudian 6 jenderal diculik pada 1 Oktober 1965 dan mengawali rentetan tragedi kemanusiaan besar-besaran abad ke-20.
Semua ini dilaporkan terus oleh agen CIA dalam laporan itu. Setelah penumpasan gerakan 30 September, laporan makin intens, khususnya manuver Soeharto. Dokumen ini sebenarnya tidak secara langsung melaporkan keterlibatan lembaga intelijen itu. Namun dalam laporannya, CIA meminta Presiden Lyndon B. Johnson untuk bersama menunggu pemenang dari pertarungan politik di Indonesia yang akan membuka jalan menuju Orde Baru yang bisa ditunggangi kepentingan Barat.